Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 10 sampai 27. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya, "Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu." Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 10 sampai 27 yang menyajikan 2 perikop, yaitu tentang membela diri di hadapan Felix ayat 10 sampai 21 dan ditahan di dalam tahanan politisi Roma yang tidak adil dan bobrok ayat 22 sampai 27. Paulus mulai membuat pembelaannya di hadapan Felix. Berlawanan dengan cara Tuhan Yesus menghadapi para penentangnya, Paulus perlu membuat satu pembelaan dan menggunakan hikmatnya untuk menyelamatkan nyawanya dari para penganiayanya, supaya ia dapat menyelesaikan perjalanan ministrinya. Di ayat 14, Paulus menyaksikan bahwa menurut jalan yang disebut aliran oleh para penentang itu, ia melayani Allah nenek moyang mereka. Dalam bahasa aslinya, kata melayani adalah melayani sebagai imam. Cara Paulus melayani Allah adalah cara ekonomi perjanjian baru Allah. Karena itu, cara Paulus melayani berbeda dengan cara orang Yahudi lainnya. Paulus juga mengatakan bahwa ia percaya kepada segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi.
Di sini Paulus mengatakan bahwa ia bertindak menurut perjanjian lama yang terdiri dari hukum Taurat dan para nabi. Karena itu, Paulus menegaskan dirinya sebagai seorang yang berperilaku menurut kitab suci. Selanjutnya, Paulus membicarakan tentang kebangkitan orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Kebangkitan orang-orang yang benar akan terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun ketika Tuhan datang kembali. Inilah kebangkitan kepada hidup. Kebangkitan kepada hidup ini adalah kebangkitan kaum beriman yang telah diselamatkan sebelum kerajaan 1000 tahun. Kaum beriman yang telah mati akan dibangkitkan untuk menikmati hayat yang kekal pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Maka kebangkitan ini disebut kebangkitan kepada hidup. Ini juga kebangkitan untuk pahala, ketika Allah memberikan pahala kepada orang-orang kudus pada saat Tuhan kembali. Kebangkitan orang benar yang adalah kebangkitan kepada hidup juga meliputi kebangkitan yang pertama atau yang terbaik. Wahyu pasal 20 ayat 5 dan 6 membicarakan kebangkitan yang pertama atau yang terbaik. Kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan yang terbaik. Ini bukan hanya kebangkitan kepada hayat, tetapi juga kebangkitan untuk pahala, kebangkitan yang unggul, kebangkitan yang luar biasa yang dituntut oleh Rasul Paulus. Kebangkitan kerajaan sebagai satu pahala bagi para pemenang, supaya mereka dapat memerintah sebagai raja-raja bersama dengan Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Bukan hanya para pemenang yang bangkit seperti anak laki-laki dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 dan para martir yang kemudian dalam Wahyu pasal 15 ayat 2. Tetapi juga orang-orang hidup yang terangkat seperti buah sulung dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 akan mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Mencapai kebangkitan yang luar biasa menunjukkan bahwa seluruh diri kita secara berangsur-angsur dan terus-menerus dibangkitkan. Mula-mula Allah membangkitkan roh kita yang mati, lalu dari roh kita ia maju untuk membangkitkan jiwa kita dan tubuh fana kita sampai seluruh diri kita. Roh, jiwa, dan tubuh dibangkitkan sepenuhnya dari diri kita yang usang oleh dan dengan hayatnya. Ini adalah suatu proses dalam hayat yang harus kita lalui dan suatu perlombaan lari yang harus kita tempuh sampai kita mencapai kebangkitan yang luar biasa sebagai hadiah. Karena itu, kebangkitan yang luar biasa seharusnya menjadi sasaran dan tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Kita dapat mencapai sasaran ini hanya dengan cara diserupakan dengan kematian Kristus. Dengan menempuh hidup tersalib dalam kematian Kristus, kita diproses dalam kebangkitan dari ciptaan lama kepada ciptaan baru. Sedangkan kebangkitan orang-orang yang tidak benar akan terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Ini menjadi kebangkitan kepada penghakiman, kebangkitan yang memalukan dan selamanya dihina. Kebangkitan untuk penghakiman ini akan menjadi kebangkitan penghukuman orang-orang yang tidak percaya setelah kerajaan 1000 tahun. Semua orang tidak percaya yang mati akan dibangkitkan setelah 1000 tahun untuk dihakimi di takhta putih besar. Maka kebangkitan ini disebut kebangkitan penghakiman. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 12, kata berdiri menunjukkan orang-orang mati telah bangkit. Hal ini mengacu kepada kebangkitan orang-orang yang tidak beriman sesudah kerajaan 1000 tahun, yaitu bangkit untuk dihakimi. Inilah kebangkitan yang mengenainya Rasul Paulus memperingatkan Felix yang tidak benar dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15. Paulus juga bersaksi bahwa dia melatih dirinya untuk hidup dengan hati nurani yang tanpa celah. Ini memperlihatkan standar moralitasnya yang tinggi yang berlawanan dengan kemunafikan para agamawan Yahudi dan kebobrokan politisi-politisi Romawi. Menyadari ketidakbenaran dan tiadanya pengendalian diri pada Felix, Rasul berbicara dengan Felix tentang kebenaran dan pengendalian diri, pengendalian terhadap nafsu dan keinginan. Di sini terutama ditujukan kepada keinginan-keinginan seks. Penghakiman yang akan datang berhubungan dengan kebangkitan orang-orang yang tidak benar
yang Rasul beritakan dalam ayat 15. Rasul berbincang-bincang dengan Felix tentang penghakiman yang akan datang juga. Ini adalah peringatan bagi Felix. Karenanya Felix menjadi takut, tetapi ia tidak tergerak. Ia menyuruh Paulus pergi dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan memanggil engkau." Felix memanggil Paulus beberapa kali, berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Ini menunjukkan bobroknya politisi Romawi. Maksudnya memanggil Paulus bukanlah untuk mendengar Injil, melainkan untuk mendapatkan uang. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, Felix membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Porcius Festus adalah pengganti Felix sebagai gubernur Yudea. Felix membiarkan Paulus tetap dalam penjara, sekali lagi menunjukkan kebobrokan politik Romawi. Lukas tidak menyebutkan apa yang Paulus lakukan selama 2 tahun ini. Mungkin dia menggunakan waktu itu beserta Tuhan bagi pergerakannya di bumi. Jika demikian, ini mungkin telah mempengaruhi surat-surat kiriman yang ditulisnya selama naik banding ke Roma, yaitu Kolose, Efesus, dan Filipi, yang merupakan surat-surat yang paling misterius, paling dalam, dan paling kaya akan wahyu ilahi. Suplai yang dibawakan oleh surat-surat ini kepada gereja sepanjang zaman sulit diutarakan sepenuhnya. Saudari, dalam politik Romawi kita melihat kebobrokan dan ketidakbenaran. Felix tahu bahwa Paulus tidak melakukan sesuatu yang salah. Sebab itu dalam keadilan Felix harusnya membebaskan Paulus. Namun untuk mendapatkan sambutan dari orang-orang Yahudi dan berharap menerima uang dari Paulus dan teman-temannya, dia membiarkan Paulus di penjara selama 2 tahun. Felix mengizinkan teman-teman Paulus mengunjunginya, tetapi tujuannya adalah untuk mendapat uang. Akibatnya, secara tidak adil, Paulus dipenjara selama 2 tahun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami terus melihat sosok Paulus sebagai teladan yang baik bagi kami ya Tuhan. Oh Tuhan, teladan ini, oh Tuhan mengajar kami bagaimana kami hari ini di zaman ini, Tuhan terus berlatih hidup sebagai saksi-Mu ya Tuhan. Oh saksi-saksi-Mu yang mengekspresikan Engkau. Oh Tuhan Yesus, dapatkan diri kami ya Tuhan, melayani-Mu sebagai para imam, menurut cara ekonomi perjanjian baru-Mu. Oh Tuhan Yesus, dan kami juga percaya akan kebangkitan yang unggul, kebangkitan untuk pahala. Karena itu dalam hidup kami, Tuhan, kami mau berlatih. Oh Tuhan, memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Oh, melatih roh kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, sampai kami mendapatkan kebangkitan yang unggul itu. Oh, sebagai pahala bagi para pemenang. Oh Tuhan Yesus, rahmati kami ya Tuhan. Beri anugerah-Mu untuk latihan kami pada hari-hari ini. Syukur padamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kau dengan Tuhan nikmat hayat, perlu hati tapat demi kurnia segalanya. Kami berbahagia, perlu hati polos murni, angan tulus bening, pahami kehendak suci, takwa pun layani. Perlu hati mengasihi, emosi penuh kasih, cari Tuhan segenap hati, tak terebut yang lain.